Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sahabat nasta'in rahimanallah. Kalau ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selain usia muda dan kesolehannya juga terkenal karena ketampanan rupa, penampilan yang mempesona, kecerdasan yang prima, inisiatif yang tinggi, dan sekaligus kehalusan tutur katanya, maka Mu'adz bin Jabal adalah salah satunya. Seluruh kelebihan yang dimiliki itu, beliau persembahkan untuk mendedikasikan diri sebagai seorang da'i yang gigih. Saat para remaja sebayanya masih menikmati masa mudanya dengan berbagai kesenangan yang bersifat duniawi, beliau radhiyallahu anhu telah menjalankan misi sebagai seorang da'i yang gigih hingga ajal menjemputnya saat menjadi da'i utusan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di Palestina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang beliau, manusia yang paling mengerti akan hal-hal yang halal dan haram dalam umatku adalah Mu'adz bin Jabal. Sahabat nasta'in rahimanallah, mari kita ikuti kisahnya. Mu'adz bin Jabal masuk Islam dalam usia yang masih muda belia oleh da'i yang dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah sebelum hijrah, yakni Mus'ab bin Umair. Mu'adz juga termasuk dari 72 orang Yasrib, nama kota sebelum menjadi Madinah yang berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah pada baiat Aqabah yang kedua. Begitu pulang ke Madinah, beliau langsung membentuk satu komunitas anak muda yang telah beriman dengan misi menghancurkan berhala-berhala dan membuangnya dari rumah-rumah kaum musyrikin, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Kisah masuk Islamnya Amr bin Al-Jamuh, salah seorang pembesar Bani Salamah, adalah berkat remaja-remaja ini. Berhala bernama Manat milik Amr bin Al-Jamuh berkali-kali dibuang ke tempat sampah pada malam hari. Dan berkali-kali juga Amr bin Al-Jamuh mengambil, membersihkan, dan memberinya minyak wangi. Pada akhirnya, Amr meletakkan pedang di pundak patung tersebut dan mengatakan, "Demi Allah, aku tidak tahu siapa yang melakukan ini terhadapmu. Jika kamu mempunyai kebaikan dan kekuatan, wahai Manat, maka belalah dirimu. Ini pedang bersamamu." Pagi hari, lelaki itu kembali kehilangan Tuhannya. Dia mencari dan menemukannya di lubang pembuangan sampah yang sama. Kali ini justru Tuhannya itu terikat bersama dengan bangkai seekor anjing berlumuran kotoran dan dalam keadaan terjungkir. Lalu laki-laki tua itu berkata, "Demi Allah, kalau kamu Tuhan, niscaya kamu tidak akan pernah terikat dengan bangkai seekor anjing di dalam sumur." Kemudian laki-laki itu masuk Islam dan menjadi baguslah Islamnya. Sahabat nasta'in rahimanallah. Pasca Fathu Makkah, berduyun-duyunlah orang-orang yang masuk Islam. Kebutuhan akan adanya para da'i yang membimbing mereka menjadi sangat mendesak. Saat itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk Mu'adz bin Jabal untuk tinggal di Mekah sebagai pendidik Al-Quran bagi masyarakatnya dan memahamkan mereka terhadap agama Allah yang baru mereka peluk. Saat utusan raja-raja Yaman datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyatakan keislamannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membentuk kelompok dai yang terdiri dari para sahabat berilmu yang dipimpin oleh Mu'adz bin Jabal untuk diutus ke Yaman.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada Mu'adz, wahai Mu'adz, mungkin kamu tidak akan bertemu denganku lagi setelah tahun ini. Mungkin kamu akan melewati masjid dan kuburku. Mu'adz menangis karena apa yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata kemudian terbukti. Sahabat Nasta'in rahimanallah. Ada sebuah kisah menarik tentang beliau yang menunjukkan betapa iffah dan tidak tamaknya beliau terhadap sesuatu yang sebetulnya sudah menjadi haknya. Saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah, ia mengutus Mu'adz bin Jabal ke Bani Kilab untuk membagikan zakat kepada orang-orang miskin. Saat pulang, ia hanya membawa kain penutup pelana yang ia bawa dengan melingkarkannya di leher. Istrinya kemudian bertanya dengan penuh keheranan, Mana yang kamu bawa dari jatah yang biasa dibawa oleh para petugas negara untuk keluarga mereka?" Mu'adz hanya menjawab datar, "Aku mempunyai pengawas yang selalu hadir dan menulis atasku." Istrinya berkata, "Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, engkau adalah orang terpercaya. Begitu juga di zaman Abu Bakar. Lalu di zaman Umar bin Khattab, ia mengirimkan pengawas atasmu untuk mengawasimu." Istri Mu'adz kemudian menyampaikan kepada istri Umar radhiyallahu anhu, sehingga hal tersebut sampai ke telinga Umar. Umar memanggil Mu'adz dan bertanya, "Apakah benar aku mengirimkan pengawas yang mengawasimu?" Mu'adz menjawab, "Tidak, wahai Amirul Mukminin. Hanya saja aku tidak menemukan jawaban yang membuat istriku menerima selain alasan itu." Umar tertawa dan memberinya sesuatu seraya berkata, "Nah, ini. Ambillah ini dan buatlah istri kamu rela. Buatlah istri kamu senang dengan ini." Sahabat Nasta'in, yang disampaikan Mu'adz kepada istrinya bukanlah kebohongan. Bukankah perkataannya, "Aku mempunyai pengawas yang selalu hadir dan menulis atasku" adalah sebuah kebenaran tentang bagaimana para malaikat selalu mencatat setiap amal kita? Beliau tidak menyebut nama, beliau tidak menyebutkan seseorang, beliau hanya menyebutkan ada pengawas yang mencatat. Tentu bisa siapa saja, jadi beliau menyampaikan kebenaran kepada istrinya. Sahabat Nasta'in rahimanallah. Di zaman Umar radhiyallahu anhu, gubernur Syam yakni Yazid bin Abi Sufyan mengirim surat kepadanya. Sesungguhnya jumlah penduduk Syam meningkat tajam. Mereka telah memenuhi pelosok negeri dan mereka sangat memerlukan orang-orang yang mengajarkan Al-Quran dan memahamkan agama kepada mereka. Bantulah aku, wahai Amirul Mukminin, dengan mengirimkan orang-orang yang bisa mendidik mereka. Umar mengirimkan Mu'adz bin Jabal, Ubadah bin Samit, dan Abu Darda. Ubadah bin Samit berdakwah di Hims, Abu Darda di Damaskus, dan Mu'adz bin Jabal di Palestina. Di Palestina, Mu'adz terjangkit sebuah wabah penyakit. Manakala ajal sudah mendekatinya, dia menghadap kiblat dan mulai mengulang-ulang ucapan ini. "Selamat datang kematian. Selamat datang penghujung yang hadir setelah ketidakhadiran. Kekasih yang datang dengan kerinduan." Kemudian ia memandang ke langit dan berkata, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa aku tidak mencintai dunia dan lamanya kehidupan untuk menanam pohon dan mengalirkan sungai. Akan tetapi, aku gunakan untuk menghadapi kehausan terik matahari,
memanfaatkan kesempatan dan bergaul dengan para ulama di halaqah-halaqah zikir. Ya Allah, terimalah jiwaku dengan kebaikan seperti Engkau menerima jiwa-jiwa yang beriman. Kemudian arwahnya yang suci terlepas dari jasadnya dalam keadaan jauh dari keluarga dan kerabat sebagai seorang da'i kepada Allah dan muhajir di jalannya. Sahabat Nasta'in rahimanallah, ada beberapa faidah yang bisa diambil dari kisah sahabat yang antara lain. 1. Dakwah atau mengajak kepada kebaikan Islam bisa dilakukan oleh setiap muslim sesuai kompetensi dan kapasitas masing-masing. Dakwah bisa dilakukan dengan hal-hal kecil yang sangat sederhana dan terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita tak mampu berdakwah dengan konten dan metode yang berat dan mendalam, biarlah itu menjadi ranah para ulama yang menjadi pewaris para nabi. Tapi setiap muslim, sekali lagi, sesuai kapasitas masing-masing harus berdakwah tentang kebaikan Islam minimal kepada orang-orang terdekatnya. Yang kedua, sebuah komunitas kebaikan insya Allah akan memberikan dampak positif bagi para anggota komunitas itu maupun bagi orang-orang di luar komunitas yang menjadi objek dakwah. Karena memang keberkahan bersama dengan jamaah. Inilah juga yang merupakan aplikasi dari perintah untuk bergaul dengan orang-orang yang saleh. Yang ketiga, seluruh sumber daya yang kita miliki berupa harta benda, dari mulai yang kurang berharga atau sangat berharga, yang termasuk dalam harta benda, lalu jiwa kita sendiri, tubuh kita, fisik kita, dan juga waktu yang kita miliki harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk berdakwah kepada kebaikan Islam. Pelajaran yang keempat, menjadi seorang muslim yang memiliki sifat ifah dan tidak tamak harta. Dalam hal ini Mu'adz bin Jabal adalah salah satu contoh yang harus diteladani. Sebagai seorang amil zakat, beliau sebetulnya berhak untuk mendapatkan harta yang dibagikan itu. Dan tentu itu sudah termasuk yang sudah difahami oleh insya Allah oleh Khalifah Umar bin Khattab. Tapi karena beliau ifah, tidak tamak terhadap harta, maka beliau justru tidak mengambil haknya. Nah, tapi tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan skenarionya, dengan cara itu pula lah boleh jadi yang diberikan Umar radhiyallahu anhu justru lebih banyak dari yang biasanya para petugas negara, para petugas zakat ini mendapatkan jatahnya. Tapi intinya pelajaran keempat ini, mari kita untuk tidak tamak, ya, untuk menjadi orang yang ifah kepada sesuatu yang mungkin sebetulnya adalah hak kita. Dan yang kelima, sahabat Nasta'in rahimanallah, setiap muslim yang paradigma dan wacana hidupnya adalah berdakwah, tidak akan terlena dengan bergelimangnya harta, baik yang mereka miliki atau tidak. Baik menjadi orang kaya atau miskin, tidak akan terlena oleh itu karena paradigma dan wacana hidupnya adalah berdakwah. Bagi mereka, misi hidupnya adalah mencari ridho Allah dengan sedikit atau sebanyak apapun sumber daya yang mereka miliki. Demikian sahabat Nasta'in rahimanallah, kisah tentang sahabat mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Semoga Allah memberi kita inayah untuk meneladani perjuangan beliau dalam kehidupan sehari-hari. Wallahul musta'an. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.